Bapak Ibu sekalian. Jadi, mari kita raih kemuliaan surgawi. Jangan hanya kemuliaan duniawi. Kemuliaan surgawi, biarpun kita menderita, tapi nanti kita disediakan kemuliaan yang kekal. Sedangkan kemuliaan duniawi memang menyenangkan, materi, kaya, dan sekarang bisa dinikmati. Menarik, menggoda, tapi fana. Dan berakhir dengan kehinaan kekal. Oleh sebab itu, mari kita memilih sebelum kita menutup mata. Saya mau ingatkan kita semua dengan ayat penutup berikut ini. Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya mati, akan bangun, maksudnya akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, ada yang hidup kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebagian untuk dimuliakan bersama Tuhan. Dan sebagian untuk mengalami kehinaan kekal. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Kita itu sebenarnya sudah disediakan kemuliaan. Bahkan sejak sekarang. Sebab kita adalah anak-anak Bapa di surga. Sehingga apapun yang kita lakukan, Bapa selidiki setiap kalbuku ini.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan keberadaan kita. Kita mau menyembah Tuhan, sebelumnya kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini. Dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan, kami mau tetap berdiam diri di hadirat-Mu. Dengan tulus, dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap umat-Mu Tuhan. Walaupun kami dibatasi jarak dan waktu, tapi Tuhan, hadirat-Mu tetap ada bagi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah ini dan kami mulai di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada Allah lain seperti-Mu. Kami di sini masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Dipuji, segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada Allah lain seperti-Mu. Kami di sini masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Disembah, dipuji, segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah,
Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar. Tiada Allah lain seperti-Mu. Kami di sini masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat,
saja kami. Kau layak ditinggikan Tuhan, sebab nama-Mu yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan lebih lagi bersuka di dalam Dia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Sebab Dia baik, anugerahnya, kasih setianya kekal selamanya, amin. Mari tepuk tangan dahsyat bagi Dia. Haleluya. Katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, kembali katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari lambaikan tanganku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Lebih lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Lebih lagi tepuk
tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebagaimana kami datang sendiri ke bumi ini Tuhan, suatu hari nanti kelak kami pun akan kembali sendiri lagi. Tapi satu hal yang kami percaya, kami bersuka cita ketika kami kembali, karena kami kan bertemu dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Kembali dengan tulus katakan, haleluya. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan. Ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus, kerinduanku. Meja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan. Kembali angkat pujian ini, haleluya. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Mari angkat hatimu. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus, kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba,
di pesta anak domba dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaanmu. Dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaanmu. Dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun berada. Di pagi yang cerah ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran yang luar biasa ini. Untuk itu, kita harus siapkan pikiran, hati, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita minta pencerahan yang datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Pada kesempatan ini kami mau belajar. Apakah akar masalah yang sebenarnya? Agar setiap kami tidak menjadi bagian dari masalah itu. Agar kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya masalah utama di dunia ini bukan soal kelaparan fisik, bukan. Memang ada sebagian negara yang masih ada di masalah itu, yaitu kelaparan fisik. Tetapi yang utama bukan kelaparan fisik. Ada kelaparan dan kehausan yang luar biasa akan kebutuhan batin manusia. Tetapi manusia tidak menyadarinya. Banyak orang seumur hidupnya dihabiskan untuk memuaskan kebutuhan fisiknya, kebutuhan jasmaninya. Apa itu? Makan dan minum, kuliner. Yang kedua, seks. Yang ketiga, harta dunia. Keempat, kekuasaan. Kelima, popularitas, harga diri. Keenam, berbagai kepuasan diri yang lain. Manusia lapar akan sesuatu, tapi ia hanya makan semuanya itu. Itulah sebabnya semua manusia menggerakkan hidupnya untuk mengejar hal-hal ini tadi. Manusia berpikir bahwa dengan semua ini mereka bisa happy, bisa bahagia, bisa puas, bisa damai, hidup tenang di hari tuanya. Mereka salah, Bapak Ibu. Tidak ada bukti nyata di dunia ini orang yang kaya, populer, sukses di dunia ini. Hidupnya tenang, tidak ada bukti. Yang faktanya malah sebaliknya. Makin kaya seseorang, makin hidupnya sengsara. Karena ia makin terikat dengan kekayaannya itu. Makin ia berkuasa, makin ia banyak yang nyeleweng. Menggunakannya kekuasaannya untuk menekan yang kecil. Untuk menekan rakyat. Menekan orang yang lemah. Popularitas malah membanggakan dirinya. Membuat ia semakin sombong. Berbagai kepuasan yang lain ternyata tidak juga membuat puas. Seks malah merusak tatanan
keluarga jadi rusak. Banyak orang selingkuh hari ini. Ngomongnya haleluya, tapi di belakang selingkuh. Kehidupan seksnya tidak bersih. Manusia begitu miring pikirannya. Ia cari, ia lapar dan haus sesuatu yang ini tadi, yang hanya masalah fisik. Kalau manusia hanya mengejar yang fisik sifatnya ini, maka gejalanya terlihat dengan jelas. Pusat dari semuanya itu, dari perhatiannya, tujuannya, pasti adalah dirinya sendiri. Pasti. Perhatikan baik-baik. Kalau seseorang gejala hidupnya terlihat, apa yang terlihat di permukaan, sedang mementingkan kepentingannya sendiri, tidak peduli dengan sesamanya, ini gejala akut dari orang yang mengejar sesuatu yang fisik tadi. Jiwanya lapar dan haus akan yang fisik itu. Tapi ia sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan. Di dalam ilmu psikologi, ada teori yang namanya teori Maslow. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Kebutuhan yang pertama manusia itu adalah kebutuhan fisik. Ia butuh makan, minum, pakaian. Itu kebutuhan dasarnya. Manusia akan mencari kebutuhan itu yang pertama kali. Setelah manusia mendapatkan semuanya itu, kebutuhannya naik. Yaitu keamanan. Ia merasa harus hidup aman. Ia akan mencari supaya hidupnya aman. Setelah hidupnya aman, kebutuhannya naik lagi. Ia butuh sesuatu untuk dimiliki. Butuh sesuatu yang mencintai dia. Makin naik kualitasnya. Setelah itu ia butuh penghargaan diri. Dan yang paling puncak adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Ia mau menjadi pusat segalanya. Ia mau berharga di mata manusia. Ia mau berkuasa, populer. Dipandang sukses, dipandang orang hebat. Aktualisasi diri. Ini adalah hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Dan memang benar, manusia pada umumnya hierarkinya seperti itu. Inilah penjelasannya, mengapa semua manusia tidak menemukan ketenangan yang Tuhan janjikan itu. Tidak menemukan kedamaian yang Tuhan janjikan itu. Tidak menemukan sabaton, sabat yang sebenarnya. Perhentian. Sabat yang sebenarnya itu bukan hari Sabtu, hari sabatnya orang Yahudi. Bukan. Itu perjanjian lama. Sabat yang sebenarnya adalah Kristus sendiri. Banyak orang berhenti di perjanjian lama. Ibadahnya cuma hari Sabtu, hari Sabat. Di hari lain memangnya nggak ibadah apa? Kalau orang hierarki kebutuhannya sesuai dengan Maslow ini, seumur hidupnya ia tidak akan pernah puas. Sebab yang namanya kebutuhan fisik unlimited juga. Keamanan juga unlimited. Memiliki sesuatu dan cinta juga unlimited. Apalagi merasa dihargai, kurang terus. Aktualisasi diri nggak pernah merasa sudah di puncak. Ingat, dulu ada yang pernah aktualisasi diri. Siapa itu? Lucifer. Ia berkata, aku hendak naik di ketinggian. Lebih tinggi dari bintang-bintang Allah. Ingin menguasai bintang-bintang Allah. Ingin menyamai yang maha tinggi. Itu aktualisasi yang paling tinggi. Ingin menyamai Tuhan. Itu sudah kelewat batas. Makanya dibuang ke bumi menjadi setan.
atau iblis. Sepertiga malaikat di surga diajak-ajak sama Lucifer. Entah dijanjikan apa. Pasti dijanjikan aktualisasi diri. Sepertiga malaikat ikut Lucifer. Dibuang ke bumi, dikutuk menjadi roh-roh jahat. Banyak roh-roh jahat, tapi setan atau iblis hanya satu. Kalau manusia menjalankan hidupnya menurut kebutuhan versinya Maslow ini, itulah hidup yang letih lesu berbeban berat. Itulah hidup yang tidak pernah terpuaskan sampai kapanpun. Inilah hidup manusia pada umumnya. Hidup menurut tradisi nenek moyang. Bahwa aku harus aktualisasi diri akhirnya kalau mau sukses. Hari ini banyak sekali yang aktualisasi diri di internet, sosial media. Ya khotbah menyerang ke kiri, ke kanan. Tidak beretika. Saya lihat banyak orang tidak beretika di internet. Aktualisasi diri. Supaya followernya banyak. Ujung-ujungnya cuma duit. Ini dia versinya Maslow. Kebutuhan manusia seperti itu. Sayang sekali. Kebutuhan yang hakiki malah tidak pernah dibahas. Kebutuhan yang hakiki malah tidak dikejar. Seharusnya kebutuhan tadi itu dalam manusia menaiki jenjang tangga kebutuhan itu, ada satu kebutuhan yang jauh lebih penting. Apa itu? Inilah yang kita persoalkan di pagi ini. Dunia ini bermasalah. Mengapa? Karena manusianya kelaparan dan kehausan. Bukan oleh roti atau makanan atau oleh air. Tapi batinnya kelaparan. Tidak pernah diberi makan. Batinnya kehausan, tidak pernah diberi air minum yang hidup. Akibatnya apa kalau seseorang seperti itu? Akibatnya fokusnya salah. Fokus hidupnya menjadi seperti tadi. Hierarki Maslow. Fokus hidupnya salah. Inilah yang terjadi secara umum pada seluruh manusia. Makanya hidupnya apa tadi? Letih lesu, berbeban berat. Inilah akar masalah dari seluruh masalah di dunia ini. Semua masalah yang terjadi di dunia ini akar masalahnya cuma ini. Inilah inti dari permasalahan. Manusia yang batinnya kelaparan dan kehausan. Manusia hanya mencari apa yang fisik. Akibatnya parah. Sepanjang umur hidupnya, manusia hanya mengejar yang fana saja. Yang fana itu adalah yang sementara. Semua itu kan sementara. Akibatnya manusia berpusat pada dirinya sendiri. Akibatnya masalah keluarga. Keluarganya jadi masalah. Akarnya bukan karena ekonomi, bukan karena apa. Akar utamanya adalah karena batin manusianya tidak mendapatkan asupan yang sehat. Makanan hidup yang sehat. Sehingga suaminya selingkuh. Sehingga suaminya malas, tidak bekerja. Sehingga ekonominya masalah. Keinginannya banyak. Gaji berapapun tidak cukup. Ini penyakit jiwa sebenarnya. Masalah utama di dunia ini manusia sakit jiwanya. Masalah kejiwaan. Sebenarnya hidup biasa-biasa saja kejiwaan. Sakit jiwa. Kenapa? Ingin ini enggak terpuaskan, ingin itu enggak terpuaskan. Ingin terus sepanjang umur hidupnya tidak pernah puas. Akibatnya sakit jiwa akhirnya. Masalah ketidakadilan. Alkitab berkata loh sejak dulu di pengadilan yang seharusnya ada keadilan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Manusianya sakit jiwa.
tidak mengerti kebenaran, batinnya, jiwanya tidak mendapat asupan yang sehat. Mestinya pengadilan itu tempat di mana ada keadilan. Mestinya pengacara itu membela yang lemah, bukan membela yang bayar. Mestinya hakim memutuskan dengan adil. Tapi di dunia ini memang banyak ketidakadilan memang. Ini tanda-tanda bahwa manusianya sakit jiwa. Ada lagi yang iri hati. Ini tanda-tanda sakit jiwa. Kalau teman kita sukses, mestinya kalau jiwa yang sehat, kita ikut bahagia. Jangan kalau teman kita sengsara, kita bahagia. Itu sakit jiwa itu namanya. Banyak orang sakit jiwa di dunia ini. Iri hatinya. Lihat temannya sukses, iri. Seperti Kain lihat Habel sukses. Persembahnya diterima Tuhan, iri dia. Akhirnya jadi pembunuh. Akhirnya jatuh dalam dosa dan melahirkan maut. Kalau orang jiwanya nggak pernah mendapat asupan kebenaran, di bidang politik pun ia jadi masalah. Ia akan menjadi tokoh antagonis, jahat. Berkuasa tapi jahat sekali. Itu sebenarnya akar masalahnya ada di jiwanya, sakit jiwa. Dalam kesehatan, mestinya seorang dokter menolong pasiennya. Kalau pasiennya tidak punya uang, gratis. Mestinya begitu, sesuai dengan sumpahnya. Kan dokter disumpah tuh. Tapi banyak yang nggak begitu, malah salah praktek, malpraktek. Ini sakit jiwa namanya. Dunia ini masalah karena ini, karena manusia sakit jiwa. Di dalam setiap profesi juga sama. Profesi apapun, seorang perawat di rumah sakit, ada seorang ibu yang stroke, kan harus dimasukkan selang tuh. Perawatnya masukkan selang kayak mau masukkan ke mesin aja. Akibatnya keluar darah. Ini sakit jiwa namanya. Kok perawat yang jiwanya sehat, lihat orang tua stroke kan masukin selangnya itu pelan-pelan. Maaf ya Bu, maaf Oma, perlahan-lahan ya. Ini enggak. Ini orang sakit jiwa ini. Orang-orang yang sakit jiwanya ini akan dibuang ke neraka. Mari kita bertobat. Darah Tuhan Yesus ditumpahkan agar kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Sembuh dari apa? Kesesatan berpikir. Kesesatan hidup kita selama ini. Amin ya semua ya. Menyedihkan loh, hidup cuma satu kali aja sakit jiwa. Padahal Tuhan berfirman, coba kita baca. Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Mana itu adalah roti yang turun dari surga. Mana itu adalah roti yang diberikan Tuhan. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Mengapa ayat ini berbicara seperti ini? Hari itu bangsa Israel diberi makan roti mana setiap hari. Tapi hasilnya apa? Bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Banyak yang binasa di padang pasir. Ya. Coba kita dengar Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis. Ia mengutip kisah ulangan ini. Iblis mencobai Tuhan Yesus.
Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Perhatikan baik-baik modusnya si iblis. Iblis menekankan sesuatu yang fisik, jasmani. Roti contohnya. Sesuatu yang fisik. Tapi Tuhan mengoreksi hal itu. Salah. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan modusnya. Iblis selalu menekankan hal-hal jasmani. Tuhan selalu menekankan hal-hal batiniah. Ada amin? Kalau orang teliti dalam hal ini, ia akan tahu. Ada banyak ajaran yang modusnya sama dengan iblis. Penekanannya jasmani. Kesembuhan fisik. Berkat-berkat jasmani. Kekayaan. Sehat tubuhnya. Anaknya banyak. Sukses di bumi. Makanya sukanya menyebut negeri yang penuh madu dan susunya. Iblis selalu berusaha manusia mengejar yang fisik. Bukan mengejar yang batiniah atau rohani. Perhatikan baik-baik dari dulu itu iblis begitu. Sekarang pun begitu. Ya. Kalau Tuhan mengarahkan kita kepada Tuhan, kepada sesuatu yang kekal. Berkatnya tidak hanya berkat jasmani, tapi terutama berkat surgawi, berkat rohani, yang batiniah, yang tekanannya karakter. Tapi kalau iblis, tekanannya fana, roti, kekayaan, kekuasaan, kepuasan diri, aktualisasi diri, popularitas, itu iblis. Sesuatu yang fana. Kalau orang sudah terjerumus di situ, maka ia tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan berarti manusia nggak boleh sukses atau kaya, tapi yang utama bukan itu. Kalau itu yang diutamakan, itulah modus iblis. Bapak Ibu coba evaluasi diri. Kalau sejak dahulu Bapak Ibu percaya Tuhan, tapi diajarinya cuma kesembuhan fisik, bukan ditekankan karakter, yang ditekankan cuma supaya Bapak Ibu membayar persembahan persepuluhan, supaya sembuh fisiknya, itu saja dari dulu, Bapak Ibu perlu curiga. Modus iblis seperti itu soalnya. Ya, hati-hati. Tekanan yang utama itu justru bukan fisik. Oke, saya lanjutkan ya. Mengapa firman Tuhan berkata, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa? Bapak Ibu tentu tahu, ingat bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu apa? Roti atau makanan fisik. Sesuatu yang jasmani. Betul. Tapi ingat, tubuh ini fana, sementara, tidak kekal. Semua kita pasti mati dan tubuhnya pasti menjadi debu lagi. Tetapi jiwa dan rohnya ini makanannya apa? Inilah yang perlu kita persoalkan. Jiwa dan roh yang tidak diberi makan, ia akan sakit. Seperti tubuh juga bisa sakit. Dan kalau jiwa dan roh sakit, kalau tidak sembuh sampai seumur hidupnya, ia akan binasa. Ya. Oke, kita baca Matius 4 ayat 3 sampai 4. Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan nih, iblis mencobai Tuhan Yesus supaya melakukan itu. Kalau Tuhan melakukan itu, maka kalah Tuhan dalam ujian ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang dibutuhkan oleh jiwa dan roh kita. Itulah makanan atau asupan jiwa dan roh kita. Itulah yang penting seperti Tuhan Yesus.
Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, kamu jangan takut terhadap sesuatu yang bisa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah terhadap sesuatu yang bisa membunuh jiwamu. Sesuatu yang membinasakan. Itu lebih penting. Dan itu kekal. Kalau tubuh, itu tidak kekal. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tubuh haus dan lapar, dikasih makanan fisik, roti dan air, kenyang, cukup. Jika tubuh tidak diberi makan, bisa sakit. Tapi jiwa dan roh yang haus dan lapar, batin, itu harusnya diberi makanan jiwa. Apa itu? Roti hidup dan air hidup. Apa itu air hidup? Coba kita perhatikan ya, Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Ini kisah di mana Tuhan Yesus sampai kepada sumur Yakub, di sana ada perempuan Samaria. Di ayat 10 langsung ya Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menerima kepadanya, meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan menekankan begini di ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jelas ya Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberikan air hidup. Sehingga barang siapa yang minum air dari Tuhan Yesus ini tidak pernah haus lagi. Sampai hidup kekal. Ini tidak bicara soal air secara fisik. Ingat kalau baca Alkitab itu ada yang fisik, ada yang literal. Air yang disediakan di sumur itu air yang fisik. Tapi air hidup yang dari Tuhan Yesus ini bukan air fisik. Kalau seseorang minum air hidup itu dari Tuhan, maka Yohanes 7 ayat 38. Tuhan berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa ya. Dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sehingga ia akan hidup kekal. Itu adalah air hidup. Kita baca Yohanes 6. Pasalnya yang ke-6 ya. Nanti di rumah dibaca dari ayat 25 sampai 59. Tapi yang saya mau soroti saat ini adalah ayat 33. Ini cerita bahwa orang Yahudi membanggakan bahwa nenek moyangnya makan roti mana. Tuhan Yesus berkata begini, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi sebenarnya roti dan air yang dibutuhkan jiwa dan roh kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang membawa kepada hidup yang kekal. Di ayat 36, yang jadi masalah itu begini, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sama hari ini sudah semua orang mendengar ini, khotbah ini.
Tapi tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesuslah roti hidup dan air hidup. Salah manusianya bukan? Ada masalah di ayat 37, 39, dan 44. Saya bacakan 37 misalnya ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi seolah-olah orang-orang yang selamat itu diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah orang yang selamat itu dipilih sebelum dunia dijadikan, sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, sudah dipredestinasikan. Seolah-olah begitu kalimatnya. Ayat 39 juga demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Begitu ya. Jadi ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Seolah-olah Bapa di surga yang menentukan. Dengan kalimat ini. Tapi ingat, kalimat ini tidak boleh dipilih-pilih, dipotong-potong seperti itu. Kita harus membacanya secara lengkap. Sebab semuanya menjelaskan. Contohnya ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, supaya, bukan ditentukan, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Yang melihat anak dan yang percaya. Bukan ditentukan, yang percaya maksudnya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jangan bilang begini, yang percaya pun sudah ditentukan Pak. Nah kalau itu pikiran manusia. Teks Alkitab nggak bicara seperti itu. Ya, coba 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Tergantung kita mau percaya atau tidak. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yang dimaksud ialah Tuhan Yesus. Apa maksudnya makan? Percaya kepada Tuhan Yesus. Apa maksudnya percaya? Belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar apa? Belajar cara hidup, cara berpikir, cara berperasaan. Agar seperti yang Tuhan inginkan. Jadi bukan dipredestinasikan. Supaya barang siapa percaya, apa itu tidak jelas kalimatnya. Nah, akibat dari kelaparan ini, jiwa yang lapar ini, banyak orang frustasi. Banyak orang kesepian di keramaian. Meskipun sukses di dunia, banyak yang bunuh diri. Artis, CEO, pejabat, orang kaya, banyak yang bunuh diri. Sebagian lagi menjadi jahat, dan lain-lain. Orang yang sakit jiwanya akan menjadi masalah bagi dunia ini. Masalah utama di dunia ini seperti gunung es. Bapak Ibu bayangkan gunung es ya, dari dasarnya naik ke atas, muncul di permukaan laut, puncaknya saja kecil. Padahal dasarnya gede banget. Manusia hanya melihat puncaknya, kebutuhan fisik. Sebagian besar gereja hanya melihat puncaknya, kebutuhan fisik. Kesembuhan ilahi, kesembuhan fisik. Pakai minyak urapan, didoakan. Persis dukun-dukun itu. Kalau gereja yang benar bukan itu tekanannya, sebab itu hanya gunung es yang kecil di permukaan. Makanya Tuhan tidak menekankan mujizat sampai kelebihan. Akhirnya Tuhan bilang, kok cari aku cuma cari mujizat ya? Gitu. Aku tidak kenal kamu. Tuhan sendiri loh bicara. Kok bisa ya orang tetap fokusnya sampai hari ini di situ? Gunung es itu, jangan pusat di situ. Jangan tekankan ngajarin itu terus. Itu hanya sebagian kecil. Di bawah laut itu gunungnya besar, masalahnya besar.
sakit jiwanya manusia besar. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, katakan kepada gunung, gunung itu pindah. Gunung es ini bisa pindah. Ingat, bukan harafiah. Semua masalah yang terjadi itu akan selesai. Kebutuhan yang sesungguhnya itu yang di bawah laut itu. Kebutuhan batin manusia. Itu sebenarnya. Manusia itu lapar dan haus. Membutuhkan untuk jiwanya. Padahal hidup manusia itu singkat loh. Setiap saat kita bisa mati, saudara. Jangan sampai kita nggak mengerti. Dipikir kebutuhannya cuma yang muncul di permukaan sedikit itu. Kebutuhan fisik. Justru yang di bawah ini kebutuhannya dahsyat. Batiniah seseorang. Jangan tunggu sampai kita mati. Oke? Kita harus selalu sadar bahwa setiap saat kita bisa mati. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti mati suatu hari. Menutup mata, kelopak mata kita, tubuh menjadi dingin, kaku, tak bernyawa lagi. Itulah sebabnya jangan fokus pada hal-hal yang minor. Ibarat gunung es hanya persoalan kecil di permukaannya. Ada yang lebih mendasar di bawah laut itu, gunung es itu. Yaitu haus dan lapar akan kebutuhan batin manusia. Jiwa dan rohnya lapar. Dan solusinya hanya satu. Tuhan Yesuslah roti dan air hidup itu. Ingat, setiap kita pasti dipanggil oleh Tuhan suatu hari. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang berduka, dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Bapak Ibu sekalian, peringatan ini hendaknya membuat kita gentar. Iya ya, suatu hari semua yang kukejar ini akan kutinggalkan. Kebutuhan fisik ini hanya sementara.
Ada hal yang belum kukejar seumur hidupku. Alkitab berkata, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Inilah masalah utama manusia. Fokusnya pada harta di bumi. Hatinya ada pada di bumi. Memikirkan perkara yang di bumi, mengabaikan perkara yang di atas. Manusia yang kelaparan jiwanya akan stres. Depresi, kesepian, tidak pernah puas. Tidak memiliki cinta. Karena fokusnya diri sendiri. Ia akan menjadi sumber masalah. Menyusahkan banyak orang. Sesungguhnya kebutuhan utama manusia itu adalah Tuhan sendiri. Adalah cintanya. Adalah cinta sesama. Adalah kebenaran. Ingat itu baik-baik. Kebutuhan kita yang utama apa? Satu, Tuhan sendiri. Yang kedua, cinta yang kita butuhkan. Manusia yang tidak pernah mengenal cinta, yang ia tidak pernah mencintai sesamanya, jiwanya akan tidak sehat. Itu sebabnya Tuhan, perintah yang utama, hukum yang terutama adalah mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang dibutuhkan oleh pikiran, perasaan, dan keinginan kita itu adalah kebenaran. Firman Tuhan maksudnya. Amin ya. Barulah berikutnya makanan fisik untuk tubuh kita yang fana ini. Jadi kalau tidak terpenuhi itu gejalanya fatal. Kita lihat contohnya di bidang politik ya. Orang-orang ini akan curang, culas, jahat, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyatnya. Di bidang profesi atau bisnis, pasti tidak punya hati untuk melayani. Pasti money oriented, orientasinya uang. Tidak ragu-ragu melanggar etika. Dan egosentris sudah pasti. Rumah tangga akan berantakan. Kalau orang seperti itu di pelayanan pun, satu cirinya, money oriented. Uang yang dibicarakan. Yang dievaluasi uang, persembahannya berapa. Tujuannya memang uang. Sebab hatinya ada di situ. Tidak takut Tuhan, egosentris. Khotbahnya tidak sesuai Alkitab pasti. Pasti hanya mencari panggung. Makanya menyerang, memfitnah, membuli sana sini. Terhadap orang tua berani, membuli di internet. Itu orang-orang yang sakit jiwanya sebenarnya. Tidak punya hati melayani. Tidak memperhatikan perasaan Tuhan. Tidak memperhatikan perasaan sesamanya. Makanya kalau mereka menghina itu suka-suka sendiri. Sakit jiwa itu. Mari Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya Tuhan, mari kita makan dengan sehat. Mari kita kasih makan jiwa dan roh kita dengan makanan yang sehat. Sebab Tuhanlah air hidup. Sebab Tuhan Yesuslah roti hidup yang turun dari surga. Mari kita belajar dengan benar sesuai Alkitab. Mari kita mengalirkan air hidup itu kemanapun kita pergi. Sehingga banyak orang merasakan surga kecil di bumi ini. Sehingga semua orang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga semua orang tertarik karena diberkati. Tertarik untuk mengikut Tuhan yang benar. Ada amin semua ya. Kalau ini yang terjadi, banyak orang akan sembuh dari jiwanya. Dari pola hidupnya yang salah. Karena Tuhan Yesus berkata itu jelas loh. Akulah air hidup, akulah roti yang turun dari surga, akulah roti hidup. Kalau kamu minum air daripadaku,
kamu tidak akan mati lagi. Kamu tidak akan haus lagi. Dan dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu Yohanes 7 ayat 38. Ada amin ya? Jadi kita mengerti mengapa dunia ini banyak masalah. Kita sekarang mengerti. Karena manusia jiwa dan rohnya tidak diberi makan. Yang diberi makan cuma tubuhnya. Jiwa dan rohnya makan dari dunia. Akibatnya rusak sekali. Akibatnya rusak mulai sekarang. Mari kita belajar dengan benar. Mari kita makan yang sehat, terutama untuk jiwa dan roh kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang menyenangkan. Banyak orang santai-santai saja sebagai orang percaya. Jangan. Kita harus perkarakan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita pulang nanti ternyata bukan ditolak Tuhan. Ternyata malah ditolak Tuhan. Bukan ke surga. Ada amin semua ya? Kita harus perkarakan saudara mulai sekarang, jangan ditunda. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu, aku pulang ke rumah Bapa. Amin, saudara. Kita harus yakin bahwa kita pulang ke rumah Bapa. Diistilahkan dengan padang hijau yang tak bertepi, ke suasana yang luar biasa di kerajaan surga. Mari kita lakukan bagian kita. Jangan kita punya masalah kalau kita tahu masalah dunia ini adalah karena jiwa manusia yang tidak diberi makan air hidup dan roti hidup. Mari kita makan roti dan air hidup itu. Setelah itu mari kita bagikan ke siapapun air dan roti hidup itu. Agar kita pulang ke rumah Bapa. Peringatkan banyak orang, saudara. Peringatkan banyak orang untuk memperkarakan dirinya. Ini sesuatu yang penting loh. Tapi tidak ditekankan hari ini. Hari ini kalau orang ke gereja malah dihibur. Sesungguhnya Tuhan tidak marah lagi sama kamu. Sesungguhnya kamu harus sukses jadi orang kaya. Ini menyesatkan. Mari kita perkarakan sekali lagi, saudara.
perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita pulang bersama. Jangan pulang ke tempat lain. Amin ya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, kita harus perkarakan kemana kita pulang. Jangan mentang-mentang sudah Kristen lalu santai-santai saja. Mari kita bagikan kebenaran ini kemanapun ia mengalir. Mari kita bagikan roti hidup dan air hidup ini. Mari kita hidup jadi berkat. Mari kita membagikan berkat, berkat jasmani, terutama berkat rohani. Amin ya. Bapak Ibu yang belum menjadi jemaat, bisa mendaftarkan diri menjadi jemaat online kita. Sekarang sudah zamannya semuanya menjadi online. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tetapi pasti berakhir Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami harus perkarakan kemana kami pulang Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon berkati channel ini. GSKI Pantai Indah Kapuk. Berkati juga gerejamu ini. Juga berkati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau lakukan bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah diberkati. Haleluya. Amin.